anak Nabi ada 7, 3 laki 4 perempuan. Yang ngasih keturunan sama Nabi cuman 1, Siti Fatimah. Siti Fatimah ini yang punya keturunan. Anaknya Siti Fatimah ini 5, 3 laki 2 perempuan. 3 laki 2 perempuan. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Muhsin tidak punya anak. Siti Zainab makamnya di Mesir. Makamnya Siti Zainab. Ummu Kulsum ini makamnya di Madinah. Ummu Kulsum. Yang punya keturunan Hasan, Husain. Sayyidina Hasan ini cucunya Nabi. Sayyidina Husain cucunya Nabi. Allahumma shalli alaihi. Dari Husain anaknya banyak banget. Banyak. Cuman dibunuh-bunuhin. Emang begitu keluarga Nabi. Orang Yahudi itu pengen dihabisin biar nggak ada generasinya. Bunuh-bunuhin. Cucunya anaknya Imam Husain. Termasuk Imam Husain juga terbunuh di Karbala tanggal 10 Muharram. Mati. Yang hidup atu Ali Zainal Abidin, masih bocah. Diselamatin oleh encingnya Siti Zainab. Kata Zainab, Muawiyah, Yazid, janganlah ini bocah tentara, bocah jangan diapa-apain. Maka yang lain mati, maka anak cucu Sayyidina Husain sejagat raya ini miliaran itu dari Ali ini, Ali Zainal Abidin. Dari Ali 1 doang. Husain, Ali Zainal Abidin, makamnya di Madinah. Ali Zainal Abidin Radhiyallahu anhu. Salatnya 1000 rakaat saban harinya, enggak kurang. Subhanallah. Maka disebut Zainal Abidin, bintangnya tukang ibadah. Kadang disebutnya As-Sajjad, orang yang tukang sholat. Ali Zainal Abidin. Imam Hasan, kakaknya Husain, yang tua Hasan, pun juga dibunuh. Anak-anak Hasan terbunuh juga. Hasan lebih banyak, anaknya banyak, ratusan. Subhanallah. Ininya 22-an totalnya. Sayyidina Ali, karena ini Sayyidina Hasan kayak Nabi. Jadi dari perut ke atas Hasan kayak Nabi, dari perut ke bawah Husain. Kalau digabung Hasan Husain jadi kayak Nabi. Allahumma shalli alaihi. Hasan jadi ganteng. Sampai abahnya rada puyeng dikit, Imam Ali, karena nikah mulu Hasan. Sampai orang kampung dibisikin, kata orang kampung Imam Ali, orang kampung, anakku tuh yang Hasan tukang kawin cerai. Lo kalau punya anak, lo jangan dikawinin ya sama Hasan, jangan. Kata saya Ali. Itu kata orang kampung. Justru kalau masih ada saya anak perempuan, udah gede gua kawinin, biar jadi anak cucu Nabi, mantu Nabi. Allahumma shalli alaihi. Begitu. Subhanallah. Nggak mau. Maka anaknya banyak, tapi dibunuh. Tuh keluarganya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Yang hidup 2. 1 Hasan al-Musanna,
Dua, Zaid al-Ablaj. Zaid al-Ablaj. Dua ini cucunya Nabi sejagat raya. Kalau tidak dari Zaid bin Hasan, dari Hasan bin Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah, jelas ya Bolo. Jadi ini adalah sumber atau muara dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan secara gamblang nanti sampai kepada para habaib Ba'alawi yang sekarang ini ada di Indonesia. Sangat jelas sekali keterangan beliau. Dari Hasan al-Musanna, Raja Maroko dari Hasan, begitu. Raja Yordan dari Hasan. Kebanyakan jadi pejabat, jadi penguasa. Dari Hasan dulu sebutannya Sayyid, dan dari Husain sebutannya Syarif. Syarif dulu. Belakangan dari Husain Habib, dari Hasan juga nyebutnya pada Habib. Begitu. Begitu. Jadi ini yang belum paham ya, yang namanya Sayyid ataupun Syarif ataupun Habib itu sama ya, orangnya sama, sebutannya beda-beda. Contohnya kayak misalnya orang dipanggil Ustadz, ada yang dipanggil Kiai, ada yang dipanggil Abuya, itu kan orangnya satu ya temannya. Jadi perlu kita pahami. Yang masih nggak paham ya, yang belum paham tentang Sayyid, Habib ataupun Syarif, jadi itu sama sebutan untuk memuliakan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ini anak cucu Nabi ini berbicara Sadah Ba'alawi? Jadi Ali Zainal Abidin ini punya anak Muhammad Al-Bagir. Al-Bagir ini punya anak banyak sebetulnya. Ja'far Shadiq salah satunya. Ja'far Shadiq ini anaknya banyak. Ada Siti Aisyah perempuan, ada yang laki. Begitu Ja'far Shadiq ini anaknya. Ada Musa Al-Kazim, begitu. Ada Ali Al-Muraidi itu, begitu. Sampailah kemudian itu pada Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini disebut Al-Muhajir ilallah, hijrah dari Irak karena banyak dibunuhin, sampai mentok di Yaman, di Hadramaut. Waktu hijrah, di antara barangnya itu ama anak-anaknya maunya diboyong, termasuk ama Sidi Ubaidillah. Orang menyebut Abdullah, Ubaidillah ada Jadid. Ubaidillah inilah ngelahirin anak pertama laki, bayi brojol di Yaman, di Hadramaut, dikasih nama Alwi. Alwi ini adalah cucu Ahmad bin Isa yang lahir di Hadramaut. Alwi. Jadi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib, terus ke atas. Masya Allah, sangat jelas ya keterangan dari beliau Al-Mukarram Tuan Guru Fakhruddin ya,
Kiai Haji Fakhruddin dari Banten. Sangat jelas yang beliau sampaikan, dan yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain ya seperti ini, sama sumbernya kayak gini, urutan nasabnya itu sama. Sayyidina Alawi ini yang nanti ke bawahnya putra-putranya itu disebut Ba'alawi. Semua ulama sama, keterangannya seperti ini. Jadi nggak ada keraguan sama sekali di dalam kesohihan, di dalam keabsahan nasab Sadatuna Al-Ba'alawi atau nasabnya para habaib. Begitu. Alwi ini menjadi ailah, kabilah, anak cucunya banyak, maka disebut Ba'alwi. Anak cucunya Alwi. Ba'alawi itu anak cucunya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Begitu. Nah, itu Habib-Habib itu adalah anak cucunya Nabi dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Kenapa jadi ribut? Ini nampak ada yang mancing di air keruh. Ada satu buku namanya Syajaratul Mubarakah. Yang buku ini dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir terbesar Mafatihul Ghaib. Syajaratul Mubarakah dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar mazhab Syafi'i hebat. Namun kitab ini dicurigai oleh banyak ulama karena tidak ada data-data bahwa Fakhruddin Ar-Razi mengarang kitab itu. Dicurigai kitab ini oleh ulama, artinya mencatut nama, dicurigai. Bukan karya beliau, tapi dituliskan pengarangnya beliau. Diragukan oleh ulama. Dalam kitab ini yang menjadi rujukan saudara Imad. Begitu. Di sana tidak disebutin Ubaidillah, anak daripada Ahmad bin Isa. Enggak ada Ubaidillah. Dianggap fiktif kesimpulannya. Padahal yang namanya sejarah enggak begitu. Orang tergantung mengenal sejarah. Itu tergantung sejauh mana mengenal sejarah. Ada orang sejarahnya dia tahu i'tisam musola. Emang di zaman itu. Lalu kemudian ada masjid. Salah itu. Ya kagak. Itu waktu itu. Harusnya begitu. Andai betul itu kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, andai betul, maka pengarang tidak memberikan komentar bahwa Ubaidillah bukan anaknya daripada Ahmad bin Isa.
enggak memberi komentar juga, dia anaknya. Karena orang menulis sejarah sepanjang data yang dia dapat. Bila dia nggak tahu, nggak boleh lalu nulis, namanya tidak ilmiah. Karena dia nggak tahu, ini saja Sajatul Mubarakah ada anak lagi namanya Ubaidillah, biasa. Contoh, ada kiai punya anak 7, kiai 7. Ini dari bini tua, 7, 3 laki 4 perempuan. Dari bini nomor 2, 1 perempuan. Dari bini nomor 3, 2 laki perempuan. Bini nomor 4, 2 perempuan. Dalam satu buku ditulis anak kiai ini 7 doang. Karena yang nulis ini ya dia taunya itu. Lalu kemudian muncul, ini anak kiai, saya belum dapat datanya waktu nulis. Begitu, namanya Arif. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang Syajaratul Mubarakah itu adalah karya beliau, itu bukan berarti menafikan, tidak mengakui dalam catatan itu. Sangat jelas ya ibarahnya yang beliau contohkan, sangat jelas sekali dan bisa diterima oleh akal ya. Memang seperti itu yang terjadi, yang sekarang ditodok oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya sebut saja namanya Mang Imat, ya sebut saja, kita nggak nyebut nama. Bisa jadi ini adalah memang niat memecah belah umat ya teman-teman ya.